rame-rame melawan aksi premanisme di beberapa tempat yang alhamdulillah kemudian viral. Ini alhamdulillah ya, viral itu menjadi alhamdulillah. Kenapa? Karena semua mata memandang terhadap isu itu. Dan akhirnya isu itu akan cepat diselesaikan. Dan Gubernur Jawa Barat berkomitmen sudah membentuk Satgas anti premanisme bersama TNI dan Polri. Coba kita lihat sama-sama nih, keterangan tegas dari Gubernur Jawa Barat. Kami datang kemarin untuk koordinasi kepada Dinas Kesehatan. Ya, sebenarnya sih kalau tingkat komunikasi hari ini saya jalan ya. Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian Kasat Serse langsung, dan malam juga kan di Subang sudah berani tuh Kasat Sersenya nangkep preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup gitu loh. Harus ada langkah-langkah hukum. Kemudian yang di Kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk. Mungkin hari ini mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI dan POM atau PM kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Berarti selama masa liburannya sudah mulai berjalan? Sudah Pak, Senin ini sudah bisa efektif kok. Oh, badannya di ruangan itu, Bu? Di Protesek. Oke. Ini udah lama dari mana? Dipegangin sama siapa sama saya? Wah, nama jatuh tadi. Ya. Iya, berarti kan mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan bentak-bentak. Bukan bentak. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga. Jelas kalau ada yang namanya pelanggaran hukum juga pasti akan kita tindak. Termasuk kami juga menghimbau, ada Pak Kasdim, ada dari BIN, dari POM. Kami juga menghimbau bagi perusahaan yang didatangi sama ormas, tolong kalau berkaitan dengan THR dan sebagainya tidak usah dilayani. Karena sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, tidak diperkenankan memaksa meminta THR pada tempat-tempat perusahaan. Ada kejadian kemarin yang di Bekasi Kota atau tidak salah, kayaknya sudah ditangani sama Polres Bekasi Kota. Sekali lagi, tolong bagi rekan ormas ataupun perusahaan yang biasanya memaksa meminta THR untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Karena perintah Presiden, perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sejauh ini udah ada laporan dan belum dan terkait kasus? Sampai hari ini untuk Kabupaten Bekasi belum ada aduan berkaitan dengan pemaksaan meminta THR, belum ada. Tapi jika ada tindakan tegas ya? Kalau ada pasti akan laksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena jelas perintah Presiden dan perintah Bapak Gubernur gitu saja. Oke, saya sepakat tidak cukup hanya permintaan maaf. Kenapa? Karena kalau cukup hanya dengan permintaan maaf, tentu tidak akan membuat efek jera. Ini kan yang dibutuhkan itu efek jera. Ya, tidak cukup hanya hukuman sosial. Kenapa? Karena ini sudah berlangsung cukup lama. Akhirnya di lingkungan sosial, minimal di lingkaran ormas-ormas itu, seolah perilaku seperti ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bila melakukan hal seperti ini. Seperti itu. Ya, akhirnya ini harus dirubah. Mental ini harus dirubah. Gimana caranya? Pemimpinnya harus punya ketegasan. Dan sekarang alhamdulillah kita punya pemimpin yang tegas luar biasa. Bahkan saking seriusnya mengurusi persoalan ini. Kenapa? Karena berdampak rugi terhadap negara. Berdampak rugi terhadap perusahaan-perusahaan yang hadir di Jawa Barat. Yang pada akhirnya akan ada feedback bagi provinsi, bagi pemerintah. Lalu kemudian diganggu oleh aksi-aksi seperti ini. Ini kan benar, negara harus turun, pemerintah harus turun. Serius,
menggarap persoalan ini. Jangan lagi dianggap hal seperti ini adalah biasa, ya, adalah wajar, bahkan harus. Jangan, nggak bisa, Pak. Ini penyakit. Ini salah satu penyakit yang memang harus dibenahi. Dan pemimpin kita benar-benar ingin membenahi salah satu penyakit ini. Banyak kan yang beliau itu sedang benahi, khususnya persoalan mental. Mental para pendidik, mental anak sekolah, mental orang tua murid, mental para pekerja di lingkungan provinsi, mental para bupati, wali kota. Semua mental itu sedang dibenahi oleh pemimpin kita sekarang. Karena berawal dari sana. Kerusakan itu, keserakahan itu, kesewenang-wenangan itu berawal dari mental yang buruk. Kenapa terjadi ada korupsi? Karena mentalnya buruk. Ongkoh makaya secara hitungan statistik keuangan dibanding yang lain. Uang duitnya puluhan miliar tapi masih ngambil duit negara. Apa problemnya? Bukan kekurangan duit, karena mentalnya yang buruk. Ya, karena mentalnya yang buruk, maka ini mesti dibenahi dari mulai hulunya, ya, sampai hilirnya semuanya. Dan saya kira ketika seperti ini prosesnya tidak akan ada yang protes. Kenapa? Karena fair. Jadi gubernur itu bukan hanya membenahi di lingkaran ormas, masyarakat, orang tua siswa, murid, sekolah, tetapi juga di lingkungan pejabat di level provinsi. Fair, semuanya sedang dibenahi. Sudah banyak terlalu banyak yang nakalnya, yang jahatnya, kalau kata gubernur itu sudah terlalu banyak. Maka memang ini perlu proses. Perlu beradaptasi. Orang-orang di lingkungan Pemprov juga perlu beradaptasi dengan kepemimpinan hari ini. Kerjaannya tiap hari keluar ruangan kok Kang Deddy, melihat situasi masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu tidak biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang biasanya duduk di atas meja, duduk di balik meja. Kan itu. Akhirnya sekarang semuanya terpaksa. Nggak apa-apa, diawali dengan keterpaksaan. Lambat laun juga akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa akan nyaman. Karena itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Para pemimpin itu turun dong ke lapangan. Para pejabat itu turun dong ke lapangan. Dan ketika turun bukan hanya meninjau. Tetapi menyelesaikan problem. Langsung kasih solusi. Itu hebatnya Gubernur Jawa Barat sekarang. Turun itu bukan hanya meninjau. Banjir nih, ditinjau. Oh sembako sekian. Enggak. Karena tiap tahun akan seperti ini. Maka buat rumah. Kan problemnya selesai. Ya. Banjir apa nih? Sampah apa nih? Langsung pada saat itu. Tidak dibesokkan. Nah begitu Pak. Makanya mendapatkan apresiasi luar biasa dari publik. Karena langsung dirasakan manfaatnya. Langsung dirasakan. Pemimpin itu langsung loh. Kebijakannya dirasakan oleh masyarakat. Di tempat. Jadi bukan nunggu waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bukan. Pada saat pemimpin meninjau, pada saat itu pula selesai problem di masyarakat. Kan keren Pak. Itu kali lagi, ini kita di Jawa Barat sedang banyak berbenah diri. Di semua lapisannya, di semua tingkatannya, di semua levelnya. Di level pendidikannya, di level pemerintahnya, di level ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, di level LSM-nya, dan lain sebagainya. Masyarakatnya juga sama. Jadi Kang Deddy bukan hanya membenahi di lingkungan pemerintah, juga membenahi cara berpikir masyarakat, cara hidup masyarakat, sikap masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam hormat dari kita untuk pemimpin. Kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.